Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Damai, semua orang mencarinya, tapi sangat sedikit yang benar-benar memilikinya. Sahabat, hari ini dunia sedang ramai bicara tentang damai. Dari konferensi perdamaian internasional, kampanye mental health, sampai status media sosial yang berkata, "Aku cuma mau hidup tenang." Namun anehnya, semakin orang berteriak ingin damai, semakin banyak yang hidup dalam tekanan, dalam kebingungan, dan konflik batin. Bahkan di gereja pun, tak jarang kita temui orang yang melayani Tuhan, tapi hatinya belum berdamai dengan diri sendiri. Ada yang masih memendam luka lama, ada yang tersenyum di luar, tapi bergejolak di dalam. Lalu kita bertanya, apakah damai sejati itu bisa dibeli dengan doa dan ibadah saja? Atau apakah Tuhan benar-benar peduli dengan kedamaian kita? Atau Tuhan hanya menuntut kita taat secara ibadah? Mari kita lihat apa yang Tuhan ajarkan lewat kitab Imamat pasalnya yang ketiga ayat 1-17 tentang korban pendamaian, atau dalam istilah Ibrani disebut Zevah Selamim, atau artinya persembahan damai sejahtera. Disinilah kita menemukan satu pesan yang mengguncang kita. Kedamaian sejati tidak datang tanpa pengorbanan. Kita perlu kembali sejenak ke zaman Musa. Saat itu, umat Israel baru saja keluar dari Mesir. Mereka bebas dari perbudakan, tapi belum bebas dari ketakutan. Mereka punya janji tanah perjanjian, tapi belum punya pola hidup baru yang kudus. Imamat diberikan di kaki gunung Sinai sebagai pedoman hidup bangsa yang dipanggil bukan hanya untuk keluar dari Mesir, tapi untuk masuk ke hadirat Allah. Pada masa itu, setiap bangsa punya caranya ritual berkorban. Tapi di bangsa Israel, korban bukan sekedar ritual magis. Korban pendamaian adalah tanda persekutuan damai antara manusia dengan Allah dan juga sesama. Menariknya, korban ini tidak seluruhnya dibakar habis. Sebagian diberikan persembahan kepada Tuhan, sebagian lagi dimakan oleh imam, dan sebagian lagi dimakan oleh orang yang mempersembahkannya. Seolah-olah Tuhan berkata, "Aku duduk makan bersamamu, aku menerima damaimu." Ini luar biasa, karena di dunia kuno, dewa-dewa dianggap jauh dan mereka haus darah. Tetapi Allah Israel berbeda. Ia adalah Allah yang mau makan bersama umatnya. Di dalam konteks sosial, perjamuan ini menjadi lambang rekonsiliasi baik dengan Allah maupun antar manusia. Ritualnya dilakukan setelah berdamai, bukan untuk mencari damai. Artinya, damai bukan tujuan akhir, tapi bukti bahwa hubungan sudah dipulihkan. Bayangkan, di tengah padang gurun yang keras, Tuhan menghadirkan meja damai. Tanda bahwa Ia bukan Allah yang marah, tapi Allah yang ingin dekat. Kata kuncinya adalah selamim, berasal dari akar kata shalom, yang berarti utuh
lengkap, damai sejahtera. Jadi, korban pendamaian bukan sekedar perdamaian setelah berperang, tapi tentang keutuhan hidup di hadapan Allah. Penulis Imamat menekankan dua hal penting. Damai berasal dari relasi, bukan ritual. Korban itu hanyalah simbol dari relasi yang benar dengan Tuhan. Tanpa pertobatan, tidak ada pendamaian sejati. Hal yang kedua, bagian lemak dan darah milik Tuhan. Lemak adalah bagian terenak, simbol kemewahan, kenyamanan, dan kenikmatan. Tapi Tuhan berkata, itu bagianku. Seolah-olah Ia mengajar, kedamaian datang ketika kamu rela menyerahkan bagian terbaik dari hidupmu untukku. Dengan demikian, tujuan utama penulis adalah membentuk gaya hidup yang kudus dan damai, bukan lewat aturan kosong, tapi lewat pengorbanan nyata. Kedamaian sejati, sahabat, bukan keadaan tanpa masalah, melainkan keadaan di mana Allah hadir di tengah masalahmu. Mari kita gali 3 ajaran teologis yang muncul dari teks ini. Yang pertama, damai sejati berasal dari hubungan yang dipulihkan. Kedamaian bukan hasil meditasi, tapi hasil pertemuan. Umat Israel tidak bisa berdamai sebelum datang membawa korban. Artinya, damai sejati dimulai ketika manusia kembali kepada Allah. Yesus menggenapi korban itu di kayu salib. Ia menjadi korban pendamaian yang sempurna. Sehingga hari ini kita tidak perlu membawa lembu atau domba, cukup membawa hati kita yang terbuka. Dalam Efesus 2 ayat 14 dikatakan, sebab dialah damai sejahtera kita. Hal yang kedua, kedamaian membutuhkan pengorbanan. Di zaman Musa, damai ditandai dengan darah. Di zaman kita, damai juga masih menuntut darah, tetapi bukan secara harfiah, melainkan pengorbanan batin, melepaskan ego, mengampuni orang yang menyakiti, memberi waktu untuk mendengar. Banyak orang ingin damai, tetapi tidak mau rugi. Padahal, seperti Tuhan Yesus yang rela kehilangan nyawa untuk berdamai dengan manusia, demikian pula damai sejati tidak mungkin lahir tanpa kehilangan sesuatu yang kita anggap penting. Hal yang ketiga, kedamaian adalah perjamuan bersama Tuhan. Korban pendamaian bukan akhir, tapi awal persekutuan. Tuhan ingin duduk bersama kita. Ia duduk makan bersama kita, berbagi meja kasih. Inilah gambaran gereja yang sejati. Bukan sekedar gedung ibadah, tapi meja damai, tempat semua orang yang berbeda bisa makan bersama di dalam Kristus. Itu sebabnya gereja tidak boleh menjadi arena konflik, tapi menjadi ruang penyembuhan jiwa. Jadi, sahabat, kedamaian sejati menuntut pengorbanan. Damai tidak terjadi dengan sendirinya. Damai tidak lahir dari kompromi, tapi dari keberanian untuk menyerahkan lemak terbaik hidup kita kepada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus,
Kita dipanggil menjadi pembawa damai, bukan pembuat gaduh. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagi jemaat Mennonite, ini sangat relevan. Tradisi kita adalah tradisi pendamaian. Tradisi perdamaian yang aktif, bukan diam, tapi berdiri untuk kasih, meski harus menanggung rugi. Damai bukan pasif, tapi keputusan berani untuk tetap mengasihi ketika dunia memilih untuk membalas. Sebuah kalimat refleksi buat kita. Damai bukan ketiadaan konflik, melainkan kehadiran Allah di tengahnya. Sebuah pesan kunci untuk kita semua. Jika engkau rindu damai sejati, maka relakan sesuatu untuk dikorbankan. Mungkin egomu, mungkin gengsimu, mungkin waktumu, agar kasih Tuhan bisa mengalir lebih luas. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, Engkau yang adalah sumber damai. Kami datang di hadapan-Mu membawa hati yang belum tenang, relasi yang belum pulih, luka yang belum sembuh. Ajarlah kami, Tuhan, untuk tidak hanya mencari damai yang mudah, tapi damai yang lahir dari pengorbanan. Ajarlah kami menyerahkan lemak terbaik hidup kami, waktu terbaik, kasih terbaik, pelayanan yang terbaik, hanya untuk Engkau, ya Tuhan. Jadikan kami pembawa damai di keluarga kami, di gereja kami, dan juga di tempat kerja kami. Biarlah setiap langkah kami menjadi kesaksian bahwa Engkau masih hadir di tengah dunia yang gelisah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pendamai sejati, kami berdoa. Amin.